Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Jadi hari ini kita mau membahas kader-kader Gerindra yang cukup familiar mungkin di tengah masyarakat. Kita telah kedatangan tamu yaitu Bang Budi. Bang Budi Syarial. Beliau ini adalah anggota DPRD Kota Padang, mantan jurnalis dan juga aktivis para pedagang di Pasaraya Kota Padang. Bisa Abang ceritakan nggak gimana Abang awalnya bisa tertarik dengan Partai Gerindra ini? Iya. Dan Abang awalnya itu jurnalis. Iya. Assalamualaikum, salam sejahtera juga bagi warga Kota Padang dan Sumatera Barat pada umumnya. Saya 11 tahun jadi jurnalis. 11 tahun jadi jurnalis. Lalu saya melihat jurnalis itu profesi mulia, bahwa kita bisa menjadi malaikat maut sekaligus menjadi malaikat penyelamat. Malaikat mautnya itu ketika kita mengungkap berita-berita tentang pelanggaran hukum, tentang hal-hal yang mungkin tersembunyi selama ini, mungkin seperti proyek mangkrak atau hal-hal yang berbau markup atau yang berbau korupsi. Nah itu fungsi kita di samping pengawasan, mungkin bagi para penjahat itu justru menjadi malaikat maut. Nah, namun di satu sisi kita juga menjadi malaikat penyelamat. Malaikat penyelamat itu ketika kita mengungkap ada keluarga yang ternyata salah satu anaknya menderita hidrosefalus misalnya kan, atau ada anaknya yang menderita busung lapar, atau yang ada yang stunting dan yang lain-lain. Nah, ketika diungkap semua peduli, lalu akhirnya oleh keluarga yang kita ungkap persoalan mereka, penderitaan mereka, kita menjadi malaikat penyelamat. Saya tertarik masuk ke dunia politik begini, ketika wartawan hanya melakukan pengawasan saja di luar sistem, maka sifatnya hanya kepada report, hanya sekedar melaporkan atau melakukan pengawasan di luar sistem. Nah, saya melihat kerja wartawan itu harus lebih besar lagi. Setelah menjadi wartawan harusnya masuk menjadi politisi, karena wartawan-wartawan ini sebenarnya orang-orang yang jiwanya resah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya mengadvokasi pedagang-pedagang pasar. Waktu itu ada gempa tahun 2009, saya mengadvokasi hak-hak mereka, bagaimana cara mengembalikan hak-hak mereka supaya jangan sampai hilang saja tempat pedagang mereka. Dan alhamdulillah itu saya selesaikan dan akhirnya didukung oleh hampir seluruh pedagang yang ada di Pasaraya Padang yang tinggal di Dapil 5 Padang Barat Padang Utara Galuh. Mereka berafiliasi untuk memilih saya menjadi anggota DPRD dari Gerindra. Kenapa harus Gerindra, Bang? Kan masih banyak tuh partai-partai politik di Padang ini. Kenapa Abang cenderung masuknya itu ke Gerindra? Apa spesifiknya yang balik dari partai? Jadi ada beberapa tawaran sih sebenarnya dari beberapa partai waktu itu. Namun saya karena mungkin bergerak di pedagang pasar, lalu teman-teman underbownya partai itu APSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, melihat dan mengajak bergabung ke Gerindra. Dan kenapa saya mau bergabung ke Gerindra? Karena saya memang tertarik dengan Pak Prabowo. Beliau tegas, lugas, apa adanya, dan beliau juga saya baca dari platform partai, visi-visinya saya rasa cocok dengan saya, maka saya bergabung ke Gerindra. Karena belum ada partai lain di Indonesia selain Gerindra yang menamakan partainya itu dengan gerakan. Kata-kata gerakan itu yang menariknya. Gimana rasanya jadi anggota DPRD disambut dengan COVID, Bang? Siap tidak siap, Negara sudah dipangkas ini. Siap tidak siap, suka tidak suka, ya kita harus hadapi. Nah, saya salah satu yang kemarin mendorong supaya kita fokus kepada menggerakkan kembali ekonomi sektor real, karena Kota Padang itu 90% digerakkan UMKM. Kita hanya punya pabrik satu selain Padang, itu pun dapat hanya bagi hasil, ya kan? Teluk Bayu bagi hasil, yang mana? Kesulitan kita di Padang ini, investor juga sulit masuk. Karena apa? Susah pembebasan lahan. Beda dengan saudara kita di Pekanbaru, mereka mudah dapatkan lahan sehingga tahun kemarin ada 10 triliun yang masuk investasi. Kalau masuk investasi 10 triliun, otomatis dia menyerap ribuan orang tenaga kerja. Di Padang kita ada 14.000 lebih sarjana nganggur. Itu datanya. Itu sejak COVID. Tidak ada, iya.
Ditambah COVID bahkan banyak yang dirumahkan. Saya rasa angkanya jadi agak melonjak naik. Jadi. Sarjana, SMA, D3 itu banyak yang bagus sekarang. Sementara usia mereka produktif. Apa sih selama ini yang sudah Abang lakukan, aksi nyata apa yang sudah Abang lakukan ke masyarakat, terutama konstituen Abang pemilih Abang? Jadi pemilih saya itu kemarin yang terbanyak itu adalah teman-teman pedagang pasar, khususnya pasar Raya Padang. Dan memang pasar Raya Padang kebetulan berada di Dapil 5, Padang Barat, Padang Utara, dan Galuh. Tentu otomatis ketika saya menjadi anggota DPRD, kita punya hak yang namanya dana pokir, dana pokok-pokok pikiran. Dan saya susun, langsung saya susun, saya tanya, tolong berikan saya PR. Nah, mereka ada yang berikan PR, tolong bikinkan kantor kami, ya, kita bikinkan kantor koperasi dagang IP. Tolong perbaiki kantor KP3A, koperasi peternak pedagang ayam Kota Padang. Oke, saya dropping 50 juta, diperbaiki, diberi keramik, dikasih AC, plafonnya diperbaiki, ada pagarnya, dan alhamdulillah selesai. Kalau teman-teman pedagang ikan juga minta, kami tolong juga lah diberi apa, saya berikan freezer, sehingga mereka tidak perlu lagi beli es untuk ikan-ikan mereka yang perlu harus dikumpulkan supaya masih bisa dijual untuk besok harinya. Itu kita berikan. Lalu juga advokasi persoalan-persoalan pasaraya yang semrawut. Nah, sekarang sudah mulai agak teratur, sudah mulai agak rapi. Saya tidak keberatan dan sebagian dari tuan takut di pasaraya yang marah kepada saya karena terganggu, suka mengambil uang berladang di punggung pedagang. Karena bagi saya pasar itu harus diformulasi ulang. Nah, pasar yang tertib dan nyaman itu akan membuat orang datang berkunjung. Selama ini kan pasar semrawut, sekarang sudah mulai agak sedikit tertib. Nah, dan itu saya selalu keras kepada dinas-dinas yang ada di Kota Padang supaya pasar ini harus tertib, harus rapi, harus nyaman supaya orang datang. Karena dulu yang terjadi itu, jangankan pengunjung dari luar Kota Padang yang mau datang, istri pedagang pasar saja malas masuk pasar. Lalu bagaimana mau transaksi? Abang melihat bagaimana pemerintah Kota Padang saat ini, wali kota yang bisa dikatakan jomblo lah sendiri. Wali kota jomblo ya. Karena udah 1 tahun ya Bang, belum ada wakil-wakilnya. Nah, melihat dia membenahi sendiri gitu. Nah, menata UMKM kita. Apa saja yang Abang lihat sudah ada KPI datang atau gimana? Iya, saya melihat begini. Saya paling sering mengkritik bahwa wali kota itu bukan Superman. Wali kota itu kan ada pembagian tugasnya dengan wakil wali kota. Kalau hanya sendiri saja dengan kota yang luasnya 600 km bersangkat ini, 11 kecamatan, 104 kelurahan, itu tidak akan terhandle sendirian. Kalau wali kota sudah terlalu sibuk di dalam kota, kapan dia mau jadi investor luar? Iya. Kalau saya settingnya, seharusnya wakil wali kota akan membenahi di dalam bersama dengan Sekda, sekali-sekali wali kota kontrol, tapi wali kota ini yang paling penting adalah kalau tidak mengundang investor, dia mencari investor keluar. Lalu bagaimana caranya supaya ada lahan yang mungkin bisa BOT, build on transfer, bisa mungkin memang membeli lahan itu, atau bisa tukar gulinya. Banyak hal yang bisa dilakukan, atau joint operation juga bisa. Nah, ini yang saya sedih di Kota Padang. Nah, wakil wali Kota Padang tidak ada ini, saya melihat kemarin dengan Mas Loro ini seperti udah main-main sabun. Kenapa main-main sabun? Kemarin PKS sudah mau daftarkan namanya Mulyadi Muslim atau Muhammad. Betul. Lalu kita setelah itu nunggu PAN belum juga. Ternyata PAN datang dengan konsep Ekos Alba. Udah datang. Sekarang kok kenapa PKS tarik lagi? Mau ganti lagi dengan kabarnya Refrizal. Ini kok kesannya seperti buying time, membeli waktu, sehingga nanti pada bulan Agustus kalau tidak juga terpilih wakil wali kota yang akan dipilih oleh DPRD berdasarkan wali kota nanti akan mengusulkan, otomatis habis waktu dan wali kota jomblo sampai masa akhirnya. Ini kan seperti main sabun jadinya. Lalu juga wali kota secara undang-undang dia itu pembina seluruh partai politik, bukan hanya ketua DPD PAN semata apa yang Sekda. Seharusnya beliau panggil atau mengundang ketua DPD PAN, ketua DPD PKS, atau menemui DPP yang ada, DPP PKS dan DPP PAN, meminta siapa nama yang akan diusulkan oleh wali kota. Berusaha. Karena sesuai dengan undang-undang, wali kota yang berhak mengusulkan. Iya. Setelah ditandatangani oleh kedua partai, siapa yang akan dipilih oleh DPRD. Nah, itu jalan atau tidak? Nah, masyarakat saja lah yang menilai.
Makanya masyarakat saja yang milih. Nah, kalau bagi saya, ingat wali kota tidak Superman. Bang, terakhir bang, closing statement dari abang, apa sih harapan dari abang ke depannya untuk Kota Padang? Iya. Kalau untuk Kota Padang kita berharap semakin tertib, nyaman. Lalu kembalikanlah fungsi jalan menjadi jalan, fungsi parkir menjadi parkir, sehingga nanti bagaimana kita memformulasi ulang pasar raya tradisional terbesar di Indonesia itu hanya tinggal pasar raya Padang, ya kan? Belum ada sentuhan-sentuhan modernisasi di sana, dan itu bisa dijadikan tempat wisata. Namun semua harus sepakat, tidak ada jalan, tidak ada trotoar yang dipakai untuk kepentingan lain selain memang hanya itu saja. Kawasan air mancur sampai ke Permindo itu seharusnya bisa dibikin sama seperti Malioboro-nya Jogja, harusnya begitu. Lalu kita juga berharap kepada masyarakat ke depan itu kalau akan memilih legislatif, memilih anggota legislatif, memilih wali kota, memilih bupati, memilih gubernur, khususnya anggota legislatif, itu yang berkomitmen harusnya. Sudahilah hal-hal yang berbau money politik. Sudahilah. Kalau hanya gara-gara uang 50.000, 100.000 memilih orang, tapi dia tidak berkomitmen untuk membina masyarakat. Dia tidak berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya yang ada di masyarakat dan konstituennya. Dia tidak acuh lagi dengan konstituennya karena sudah membeli suara. Akan hancur kota. Ke depan lihat siapa yang berbuat, apa yang dilakukannya, memang benar-benar untuk masyarakat banyak, pilih. Kalau tidak, tinggalkan. Sehingga nanti anggota dewannya isinya di DPRD Padang yang 45 orang itu benar-benar orang yang akan peduli terhadap aspirasi warga. Jadi kita harus ingat nih masyarakat, jangan terpengaruh sama money politik. Lihat hasil kerja aja dulu, kita kan bisa melihat ini gimana kerja mereka dari awal terpilih sampai sekarang dan sampai akhir nanti. Jadi kalau saya rasa itu sangat dibodohi dengan money politik ya. Ada 100.000. Iya. Karena kalau dia sudah mengambil 100.000, 50.000, lalu berasal jual beli suara, dia tidak acuhkan, ya wajar juga anggota DPR tidak acuh lagi. Iya betul. Tapi kalau dia dipilih memang benar-benar karena dia bekerja, dia komitmen, dia membantu aspirasi itu tersalurkan, bisa diselesaikan masalah-masalah warga, nah itu yang akan dipilih. Oke. Terima kasih Bang Budi telah hadir bincang-bincang santai kita. Oke, sampai ketemu lagi dalam tayangan berikutnya dengan tokoh-tokoh lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.